Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rici Ledi Aprianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini saya mengajar di SMA Kemala Bayangkari 3 Porong, Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan menceritakan best practice saya yang berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model project based learning. Best practice saya ini menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama, situasi. Yang melatar belakangi praktek baik saya adalah siswa mempunyai kemampuan berpikir kritis yang rendah, rata-rata berpikir kritis sebesar 50%. Kemudian siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, mereka tidak aktif, kebanyakan hanya diam saja dan merasa kebingungan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru, tidak berpusat pada siswa. Keempat, pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa. Dan kelima, guru masih menggunakan metode dan model yang kurang inovatif. Mengapa praktek baik ini penting? Praktek atau kegiatan ini penting dijadikan referensi untuk mengatasi permasalahan siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis yang rendah dalam pembelajaran di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau model project based learning. Kemudian apa peran saya sebagai penulis dalam praktek baik ini? Peran saya sebagai guru dalam praktek baik ini yakni sebagai fasilitator, sebagai evaluator, dan sebagai pembelajar. Sebagai fasilitator, guru berfungsi untuk memfasilitasi siswa dalam belajar, diskusi, dan mengerjakan proyek. Guru juga memfasilitasi siswa yang bertanya tentang pembelajaran. Kemudian sebagai evaluator, guru berperan untuk mengevaluasi kinerja siswa dalam berdiskusi, presentasi, dan produk hasil kerja kelompok siswa. Sebagai pembelajar, artinya guru juga bisa belajar dari kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa. Ada beberapa tantangan dalam praktek baik ini. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis siswa yang masih rendah. Kemudian yang kedua adalah guru lebih sering menggunakan ceramah dalam pembelajaran tanpa adanya variasi dalam menggunakan metode atau model pembelajaran. Yang ketiga, membutuhkan persiapan yang lebih matang dalam menyusun rencana pembelajaran. Terus bagaimana cara upaya meminimalisir tantangan tersebut? Yang pertama, guru menjelaskan dengan detail tujuan pembelajaran agar siswa paham tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, guru membuatkan LKPD dengan lengkap disertai dengan petunjuk serta langkah-langkah dalam model project based learning. Dan yang ketiga, guru memberikan waktu untuk menyelesaikan proyek setelah pembelajaran pada saat pulang atau ketika sedang ada di rumah. Kemudian aksi. Langkah yang dilaksanakan dalam praktek baik ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yakni model pembelajaran project based learning. Selain itu juga memilih media pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa, yakni menggunakan media video. Untuk langkah-langkah pada pembelajaran project based learning atau PJBL sebagai berikut. Refleksi hasil, bagaimana dampak dari aksi terhadap langkah-langkah yang dilakukan pada praktek baik ini. Dampak yang dirasakan dari pembelajaran menggunakan model PJBL dengan media video adalah adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang awalnya hanya 50% kemudian menjadi 82%.
Aksi ini memperoleh hasil yang efektif. Hal ini dibuktikan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran dan hasil penilaian siswa, baik dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian sikap, siswa sudah menunjukkan sikap gotong royong dan kerjasama dengan menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Kemudian sikap kreatif, siswa telah membuat produk yang bagus dan kreativitas tinggi. Kemudian sikap benalar kritis, siswa menyampaikan pendapatnya dan berkomunikasi dengan teman dalam diskusi maupun dalam presentasi. Penilaian pengetahuan, siswa menunjukkan hasil yang baik dengan memperoleh hasil belajar yang memuaskan dengan jawaban yang sangat kritis. Respon siswa terhadap pembelajaran ini, mereka mengatakan sangat senang, semangat, dan sangat antusias sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan model pembelajaran project based learning ini, mereka belajar membuat suatu project, membuat infografis, membuat PowerPoint, dan membuat video sesuai dengan kemampuan mereka. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pembelajaran ini yakni 1. Model pembelajaran yang inovatif, yang kedua, media tepat untuk siswa, yang ketiga, perangkat pembelajaran disusun dengan lengkap dan matang dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Kemudian keempat, sarana dan prasarana pembelajaran sangat lengkap, dan terakhir adalah dukungan dan semangat dari berbagai pihak di lingkungan sekolah. Sekian cerita praktek baik yang sudah saya laksanakan dalam PPL PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.